Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita tidak ceramah, kita sejenak ngaji bareng. Yang bawa Al-Quran buka surat Al-Baqarah ayat 187 bersama mengkaji Al-Quran, karena bulan Ramadan itu bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Dan karena diturunkan Al-Quran itulah maka bulan Ramadan ini istimewa, bulan yang paling utama. Dan sebenarnya pelajarannya adalah siapa saja yang ada pada dirinya Al-Quran maka pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti mulia, pasti istimewa. Yang bawa Quran pasti mulia, pasti istimewa. Pokoknya apa saja yang ada padanya Al-Quran itu pasti istimewa. Maka dalam hidup ini sebenarnya gampang. Kalau kita ingin istimewa, ingin mulia, maka silakan untuk membawa Al-Quran. Silakan untuk menancapkan pada dirinya Al-Quran. Dan keistimewaan ini memang bertingkat. Diukur seberapa hubungannya terhadap Al-Quran. Semua bulan memang ada, insya Allah diturunkan Al-Quran. Tapi memang bulan Ramadan ini istimewa. Karena bulan Ramadan ini intensitas diturunkan Al-Quran itu melebihi yang lain. Pertama, di bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan sekaligus di bulan Ramadan. Dari sama Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya itu di bulan Ramadan. Total. Lalu kemudian pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu di bulan Ramadan. Dan memang sesuatu yang pertama itu istimewa. Orang yang pertama itu mulia, istimewa. Pokoknya dalam kebaikan, kalau orang itu menjadi orang yang pertama meskipun kecil, tapi itu besar. Misal, kenapa Masjidil Haram itu istimewa? Karena Masjidil Haram itu masjid pertama di muka bumi. Meskipun kecil awalnya, kecil sekali. Jauh lebih besar Masjid Baitur Rahim ini. Tapi kenapa istimewa? Karena itu masjid pertama. Oleh karena itu kalau ada peluang kebaikan pertama, maka silakan. Jangan disia-siakan. Nah, baru berikutnya kemudian Al-Quran itu diturunkan oleh Allah berangsur-angsur, dan boleh dikatakan hampir di setiap bulan ada diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita pastikan dalam diri kita ada Al-Quran. Kalau kita ingin anak kita mulia, punya kedudukan yang tinggi, pastikan pada dirinya ada Al-Quran. Pastikan ditinggalkan kepadanya Al-Quran. Kalau harta, belum tentu. Harta tanpa Al-Quran bisa menghinakan. Bahkan pengetahuan bisa menjerumuskan tanpa Al-Quran. Karena itu sedikit kita ngaji dalam kesempatan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Uhilla lakum lailatus siyamir rafatsu ila nisaikum." Dihalalkan lakum bagi kalian lailatus siyam, pada malam hari berpuasa, maksudnya siangnya berpuasa, malam harinya itu dihalalkan ar-rafath, hubungan ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Artinya di malam hari itu dibolehkan hubungan suami istri.
Karena di antara puasa itu, di samping menahan tidak makan dan tidak minum, itu juga menahan tidak berhubungan biologis suami istri, di mana ini pada awalnya pada dasarnya halal, tapi untuk di bulan Ramadan di siang harinya haram, malam harinya boleh halal. Oleh karena itu hidup ini selalu tidak boleh terlepas dari halal dan haram. Ada yang haram secara permanen, tapi ada haram yang secara temporer, tidak permanen. Siangnya haram tapi malamnya halal. Ada begitu. Ada sesuatu yang sekarang haram tapi besok dengan akad tertentu menjadi halal, begitu. Jadi dalam hidup ini ada ajaran kita orang Islam itu ada aturan halal haram. Karena itu hendaknya dipastikan jangan sampai ada yang remang-remang ini halal atau ini haram. Mana ibu-ibu? Belakang. Waspada. Jangan sampai kita tidak tahu dan ambil saja yang halal. Itu pun enggak semua. Enggak harus kita ambil semua. Ada yang halal enggak harus kita makan semua. Karena kebutuhan kita ini sebenarnya adalah terbatas. Yang enggak terbatas itu nafsu. Tapi kalau kebutuhannya itu terbatas, maka tidak semua yang halal harus kita ambil semua. Kalau yang haram pasti jangan sampai diambil meskipun sedikit. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian bagi kamu dan kamu itu pakaian bagi mereka. Jadi Allah mengibaratkan suami istri itu layaknya pakaian. Kenapa? Karena memang ya suami istri itu kalau sudah sah, yaitu memang layaknya pakaian. Di samping merupakan kebutuhan yang tidak bisa tidak, memang punya fungsi-fungsi layaknya pakaian. Dan pakaian itu bagi manusia itu juga ciri khas manusia. Karena makhluk-makhluk yang lain nggak butuh pakaian. Saya kira malaikat nggak butuh pakaian, jin kayaknya nggak juga. Makanya nggak ada kan jin itu pernah jahitkan baju, nggak ada. Binatang juga nggak ada yang berpakaian. Manusia satu-satunya makhluk yang berpakaian secara keadaban itu adalah manusia. Manusia ini sebenarnya makhluk yang paling buruk. Andai kan nggak berpakaian. Kalau nggak percaya silakanlah lihat bagaimana manusia itu kalau nggak berpakaian. Apakah masih dibilang cantik? Apakah masih dibilang tampan? Enggak. Pasti dibilang gila. Ya kan, runtuh sudah harkat dan martabatnya. Yang boleh nggak berpakaian itu, dan itu pun juga mesti harus ditutup itu ketika ada gantinya, yaitu suami istri. Oleh karena itu hendaknya kita ingat kalau kita sudah bersuami, kita sudah beristri, itu pakaian itu dan sama, seimbang. Dia pakaian bagi kita, kita pakaian baginya itu. Oleh karena itu jangan egois. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa sesungguhnya kalian enggak bisa menahan. Dulu itu sahabat mengira di waktu bulan Ramadan malam itu enggak boleh berhubungan itu. Dan konon juga memang syariatnya begitu, enggak boleh malam gitu. Tapi ternyata enggak tahan gitu. Dan ada juga yang memang menganggap dulu itu sebenarnya puasa itu boleh makan itu maghrib sampai isya. Setelah isya enggak boleh lagi itu begitu. Maka ya enggak tahan
para sahabat nggak tahan, dan karena itu fataba alaikum wa'afa ankum, Allah mengampuni kalian dan Allah maafkan kalian karena ada yang ternyata kebablasan di pas malam itu, tapi itu akhirnya diampunin oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau siang pasti sudah nggak dibolehkan lagi. Maka kalau ada yang siang kebablasan, ada kafaratnya gitu. Fal'ana bashiruhunna, maka sekarang pergaulilah istri-istri kalian itu. Gak apa-apa di malam hari, boleh maksudnya, gak wajib, boleh. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan cari apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Di sini. Jadi segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ini wewenang Allah. Tapi Allah nyuruh kita untuk mencari. Maka tidak mencari dengan alasan karena sudah ditetapkan oleh Allah, itu bukan ajaran Islam. Maka jangan dibenturkan antara takdir dan usaha. Takdir itu wewenang Allah, usaha itu Allah perintahkan agar kita lakukan. Allah dengan sangat jelas, cari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untukmu, cari. Termasuk anak, termasuk rezeki, termasuk ilmu, bahkan termasuk surga. Surga itu sudah ditetapkan oleh Allah, kita masuk surga atau tidak, tapi cari. Karena kita manusia memang diberikan potensi oleh Allah seperti itu. Nyawa ini sudah ditetapkan oleh Allah, tapi cari bagaimana memeliharanya, menjaganya. Kesehatan ini sudah ditetapkan oleh Allah, tapi cari bagaimana cara menjaganya dan seterusnya. Termasuk istri, cari meskipun sudah ditetapkan. Kita kan sering mendengar bahwa istri itu sudah ditetapkan, jodoh itu ditetapkan, tapi cari. Pilih, diantaranya juga pilih. Lah kalau sudah mencari, sudah pilih, lu kok keliru ya, salah sendiri. Kok keliru? Dan manusia itu sering celakanya itu karena salah pilih atau salah cari. Wa batahu ma kataballahu lakum, cari apa yang sudah Allah tetapkan bagi kamu. Wa kulu washrabu, dan makanlah, enggak apa-apa, minumlah. Ini juga perintah mubah, boleh. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam dari fajar. Artinya silakan makan sampai fajar shadiq. Fajar shadiq itu dulu ditandai dengan jelasnya benang putih dari benang hitam. Tapi tidak tekstual begini juga, karena ada juga yang naruh benang putih, benang hitam di bantalnya, lalu ditengok, ternyata nggak kelihatan. Padahal sudah jam 6 mungkin gitu. Maka kata Nabi, bukan begitu maksudnya, tapi minal fajar, artinya fajar. Tengok itu sudah fajar belum? Kalau hari ini kayaknya kita nggak perlu nengok lagi, tapi nengok jam. Kenapa? Manusia ini pintar memang, bisa ngitung. Dan kenapa kok bisa ngitung? Karena makhluk-makhluk Allah yang lain selain manusia itu pasti disiplin. Ayam jago saja itu disiplin. Kami dulu di Jawa, di dusun, nggak punya jam, patokan jam 3 itu ayam jago. Ibu bilang, nah lihat tuh, jago sudah berkokok, itu tandanya sekarang jam 3. Patokan itu aja, ayo sahur. Memang ya agak malam itu, patokan itulah. Kita nggak punya jam. Ayam jago itu bisa dijadikan patokan karena disiplin dia, disiplin. Beda dengan manusia, nggak bisa kita patokan si fulan nggak bisa. Kecuali muadzin biasanya, itu pun kadang-kadang meleset, ya kan? Kadang terlambat dia. Kenapa terlambat? Nggak kebangun, kayak gitu. Tapi kalau ayam jago nggak kebangun. Apalagi matahari, apalagi bulan, apalagi bintang dan seterusnya, itu bisa dihitung.
nggak mungkin meleset. Hari ini matahari terbit jam sekian, pasti itu. Dan sebelum itu ada fajar. Berapa derajat? Itu manusia bisa ngitung. Apakah minus 20 derajat ataukah minus 18 derajat? Ini lagi agak gegeran bulan. Oleh karena itu, jangan dikira persoalan perbedaan hitungan ini soal Ramadan saja, soal subuh sudah mulai juga. Tapi yang jelas itulah, ini persoalan 18 derajat atau 20 derajat. Ada yang 15 derajat, ada yang di atas 20 derajat. Tapi kayak kalau di Makkah, di Madinah, ngambil minus 18 derajat. Kalau kita di sini kayaknya banyak yang ngambil 20 derajat. Tapi Muhammadiyah sudah mulai, sudah lama ngambil yang 18 derajat. Karena itu maka agak lambat sedikit. Tapi apa artinya? Semua bisa dihitung. Bisa dihitungnya kenapa? Karena semuanya disiplin. Nggak ada yang tidak disiplin. Makhluk-makhluk Allah yang lain itu semua tunduk dan patuh, tidak meleset sedikit. Di situ. Beda dengan manusia. Kalau manusia ini banyak melesetnya, ya kan? Bangun nggak bisa dijadikan patokan karena ya kadang cepat, kadang lambat gitu. Tapi sering terlambatnya kayaknya. Gitu. Tapi ada juga yang nggak tidur gitu. Nggak tidur. Semalam suntuk nggak tidur. Kalau matahari nggak terbenam, pas waktu malam terbenam. Nggak akan mungkin ada istilah lembur, ada istilah enggak. Pokoknya berputar dari dulu. Karena langit dan bumi itu dipanggil oleh Allah untuk tunduk dan patuh. Mereka mengatakan ataina ta'in, ya Allah kami datang dengan sukarela gitu. Maka patokannya di sini enak manusia itu menjadi alam semesta ini menjadi patokan karena alam semesta ini semua tunduk dan patuh kepada Allah. Tsumma atimmu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam. Artinya sampai maghrib. Dan sampai maghrib sekarang juga kita nggak terlalu kesulitan lagi untuk nengok matahari sudah terbenam atau belum. Kalau dulu iya, kita memang memastikan dan masih bisa tahu dulu. Saya kira di sini yang di pantai itu bisa tahu juga itu matahari sudah terbenam atau belum. Tapi kalau yang di sini kayaknya nggak bisa lagi karena sudah terhalang dengan banyak hal. Tapi kita bisa menentukannya dengan jam yang sudah dihitung secara akurat. Gitu. Karena sudah bisa dipastikan nanti itu matahari terbenam jam berapa. Jam 6 kurang dikit atau jam 6 lebih dikit. Ya, kan begitu. Sudah bisa ditengok, bisa ditentukan. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian berhubungan suami istri sedang kalian sedang iktikaf di masjid. Nah, di bulan Ramadan ini ada syariat iktikaf. Dan sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan, tapi iktikaf di masjid itu memang disyariatkan sepanjang waktu. Ya, kita duduk ini silakan untuk berniat iktikaf di masjid. Ya. Meskipun ngantuk dapat pahala. Ya. Yang bersandar sambil tidur dapat pahala, tapi niatnya iktikaf. Ya. Tapi kalau bilangnya niatnya iktikaf, tapi ya daripada pulang mending tidur di masjid ya lain pula. Gitu. Niat itu di dalam hati dan itu nggak bisa direkayasa sedemikian rupa dan itulah pentingnya niat. Silakan untuk iktikaf. Nanti di penghujung bulan Ramadan secara spesifik Nabi memang mencontohkannya iktikaf full 10 hari dan terakhir 20 hari beliau iktikaf. Kalau sudah punya niat iktikaf 10 hari atau 20 hari, jangan malam-malam pulang bergaul suami istri. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, jangan kalian dekati. Pagar-pagar Allah jangan didekati karena orang yang mendekatin pagar biasanya lompat pagar. Gitu. Supaya nggak lompat pagar, maka hendaknya orang itu jauh-jauh dari pagar. Karena itu sesuatu yang haram, bukan saja kita tinggalkan, tetapi kita jauhi.
Insya Allah kalau menjauhi sesuatu yang haram tidak akan melakukan yang haram. Tapi kalau sudah mendekatinya sulit untuk tidak melakukannya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. La'allahum yattaqun, agar mereka itu bertakwa. Kembali diingatkan tujuan puasa itu untuk bertakwa, dan Allah jelaskan sangat rinci. Karena itu dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang sama, nggak ada sesuatu yang nggak jelas, karena semua sudah Allah jelaskan sebagaimana di dalam Al-Quran yang isinya 30 juz itu, jumlah suratnya 114 itu. Maka jangan tanya anak, "Nak, kamu sudah hafal berapa?" 30 juz. Masih kurang berapa? Kapan hafal 40 juz? Bukan begitu. Itu tandanya nggak tahu Quran gitu. Sudah hafal 30 juz masih ditanya kurang berapa lagi? Ya kan? Itu dulu. Sekarang enggak, karena sekarang udah TK, udah banyak hafal Quran ini dan seterusnya. Dan itulah pedoman hidup kita. Maka orang Islam itu ala nur, di atas cahaya. Tidak ada sesuatu yang tidak jelas. Gitu. Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, halal dan haram itu mutlak wewenang Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita selalu memastikan ini halal atau ini haram. Jangan sampai kita nggak tahu. Jangan karena murah lalu kemudian nggak apa-apa, nggak halal. Jangan sampai begitu. Karena ini mulai ada ini tingkat internasional ini. Gitu. Karena ini murah nggak apa-apa, nggak ada label halal. Enggak. Ya nggak terima majelis ulama. Ini ada ketua majelis ulama, profesor. Ya, nggak bisa. Ya kan. Jangan sampai kita tergoda. Yang halal halal, yang haram ya haram, dan jangan sampai kita terjerumus kepada sesuatu yang haram itu. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Islam itu merupakan ajaran yang sempurna, lahir batin. Ajarannya sempurna, lahir dan batin, mencakup seluruh aspek kehidupan. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang puasa, temanya tema puasa, tapi ternyata masuk di dalamnya persoalan suami istri. Apa artinya? Puasa, orang berpuasa itu tidak lepas dengan kehidupan suami istri. Meskipun puasa tidak lepas dari kehidupan kemasyarakatan, tidak lepas dari kehidupan makan dan minum. Jadi kita disyariatkan puasa bukan kita disuruh puasa terus lalu nggak boleh makan, tidak. Tetap pikirkanlah makan dan minum, bahkan usaha. Jadi Islam itu ajaran yang sempurna, lahir batin, individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu jangan sampai ada yang mengatakan ini bukan urusan agama. Dalam kehidupan kita sebagai orang Islam itu tidak ada yang tidak merupakan urusan agama. Kita bagi orang Islam itu tidak ada yang ini bukan urusan agama. Semuanya adalah urusan agama. Puasa urusan agama, makan juga urusan agama. Karena Islam itu adalah mencakup seluruh aspek kehidupan, lahir batin. Ada memang sementara ajaran hanya batin saja, kita tidak. Batin iya, lahir iya. Maka sholat misalnya itu bukan kebatinan, tapi juga lahir. Ada gerakan, syarat dan rukun yang itu merupakan perbuatan amal, jasmani. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan nggak apa-apa, saya nggak sholat, yang penting saya baik. Saya sholat sambil duduk, misalnya. Saya sholat tidur, nah kan? Tidak. Islam bukan begitu. Islam itu lahir batin, mencakup seluruh aspek hidup. Yang ke pasar, pastikan Islam tidak ditinggal. Yang di masjid tentu Islam jangan ditinggal. Bahkan saat kita tidur bersama istri, Islam jangan ditinggal.
Karena kalau sampai Islam ditinggal, kita mati pada saat itu nggak membawa Islam, bahaya. Gitu. Berikutnya kita mendapatkan pelajaran Allah itu tidak mengharamkan manusia mengikuti nafsunya. Tidak. Tetapi Allah mengajarkan agar kita bisa mengendalikannya. Silakan yang punya nafsu makan, silakan makan. Yang punya nafsu hubungan suami istri, silakan. Tapi kendalikan. Jangan orang dikendalikan dengan nafsunya. Orang harus bisa mengendalikan nafsunya. Gitu. Karena itu dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Jadi hendaknya hawa nafsu kita, keinginan kita itu kita kendalikan agar ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan enggak boleh, bukan dimatikan, tidak. Islam tidak mematikan nafsu. Makanya Islam mengajarkan nikah. Islam tidak mengajarkan puasa 24 jam. Apalagi 40 hari 40 malam. Enggak. Islam hanya mewajibkan puasa itu ya enggak 24 jam kan? Paling 12 jam sekitar itu. Lalu kemudian juga enggak terus-menerus, ada hari raya nantinya gitu. Jadi kita mengendalikan nafsu kita, kita pelihara nafsu kita, bukan kita matikan nafsu kita. Dan kita mendapatkan pelajaran berikutnya, segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, tapi kita punya kewajiban dan punya tugas untuk mencarinya. Kita mencari. Dan ini memang berlaku untuk semua makhluk. Makhluk-makhluk yang lain kan juga mencari, nggak ada yang tinggal dia. Berikutnya kita beribadah itu punya aturan. Ibadah itu ada aturannya, yaitu seperti yang diatur oleh Allah dan Rasulullah. Misalnya puasa ini sampai dari mulai ini sampai ini, gitu. Lalu kemudian ini tanda-tandanya, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Jadi ada aturan. Jadi jangan sampai ibadah itu yang penting baik, bukan begitu. Ibadah itu harus kita lakukan, ini aturannya, bukan tanpa aturan. Jangan sampai ada yang punya pandangan yang pokoknya lebih banyak, lebih bagus. Tidak harus begitu. Misalnya pas maghrib supaya nambah pahala sampai isya, bukan begitu. Tapi mengikuti aturan. Makanya tentang puasa ini aturannya sangat rigid sekali. Berikutnya pelajaran yang sangat penting, perlu diketahui bahwa ibadah itu hendaknya dilandasi dengan keikhlasan, semata-mata mengharap ridho Allah. Ibadah itu diterima oleh Allah syaratnya dua, benar sesuai dengan aturan. Yang kedua ikhlas, mengharap ridho Allah. Dan berikutnya ibadah itu ujungnya adalah mengantarkan kita agar kita bertakwa, mencapai derajat takwa. Karena dengan derajat takwa itulah menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulia di sisi Allah itu bukan karena hartanya, bukan karena panjang umurnya, bukan karena kesehatannya, bukan karena jabatannya, bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya, bukan karena keturunannya, tapi semata-mata karena takwanya. Dan itulah ajaran Islam yang tidak membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lain.